sesuatu yang bisa dibagikan ya buat kita semua untuk sebuah kesehatan kita. Nah, ternyata healthy ini sepertinya menjadi sebuah resolusi orang Indonesia atau bahkan semuanya masuk di dalam agenda resolusi karena kita harus makin sehat gitu kan. Semenjak pandemi melanda dunia, nah ini menjadi sebuah fenomena baru dan sebuah kesadaran total atau ya pepaksaan gitu ya, harus ada sebuah paksaan. Nah, Good News selalu bekerja sama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto yang sudah bertahun-tahun selalu menyuarakan, memberikan edukasi dalam healthy lifestyle bersama Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Ternyata akhirnya berhasil juga ya. Berhasilnya begini, setelah ada pandemi mau tidak mau orang harus masuk pada ranah kesehatan. Itu menjadi hal utama gitu. Mestinya tadinya harus dikembar-kemborkan. Jadi banyak sekali ketidaktahuan kita itu justru memperparah keadaan. Tetapi sebenarnya tidak cuma ketidaktahuan, tapi ketidakmautahuan itu juga akan menjerembabkan kita jadi lebih dalam lagi. Baik, saya sudah mengundang seperti biasa untuk dalam healthy lifestyle, bagaimana hidup sehat bersama Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Kok bisa tepat ya? Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2021, begitu. Nah, ini langsung ngobrol bersama Dr. Daniel. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Saya sapa dulu beliau. Selamat siang dong, selamat Natal ya dok ya. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru ya dok. Kita ngobrol ini kayaknya tinggal beberapa jam lagi akan menyudahi di tahun ini. Begitu ya dok ya. Betul nggak dok? Iya betul. Selamat pagi menjelang siang. Baiklah, The Good News Family. Pasti pada repot Ya nih baik. menyambut tahun baru. Benar-benar. Ya, menyambut tahun baru biasanya ini hiruk pikuknya udah terlihat dengan trompet dan ya semua. Tapi kayaknya kali ini nggak seperti itu. Tapi jalanan itu seperti biasa, seperti sebelum pandemi gitu. Atas nama radio, terima kasih sekali ya dok. Kerjasama di Good News sudah bertahun-tahun terjalin dan berhasil setidak-tidaknya berhasil membuat pemikiran dari para pendengar, para penonton nih karena sekarang juga kita live di IG, FB juga YouTube. Setidak-tidaknya mereka kembali ke masuk pada titik kesadaran hidup sehat itu sangat perlu begitu ya dok ya. Bagaimana menurut pengamatan dokter Daniel sendiri untuk masyarakat sekarang ini memasuki pandemi ini kesadaran kesehatan ini kebetulan beliau ini kan aktif banget nih di 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 apa aja lah khususnya dalam kesehatan kota dan lain sebagainya. Bagaimana dok pengamatan dokter sendiri sejauh mana sih kesadaran masyarakat saat ini? Ya, masyarakat pasti sudah sadar. Masa sudah dihajar dengan COVID selama Betul 2 ya dok. tahun nggak sadar-sadar. Kalau nggak sadar ya Bangetan ya dok. pegal baru. Betul ya dok ya. Ya pasti Sudah sadar lah. dihajar. Karena sudah banyak bukti yang melihat betapa begitu cepatnya, begitu mudahnya orang-orang berangkat duluan, gitu kan. Kita masih baik-baik dalam waktu 2 minggu, 3 minggu udah berangkat duluan, gitu. Nah, itu kan karena juga kita harus punya daya tahan yang baik dan melakukan proteksi diri yang baik supaya kita nggak kena gitu. Betul ya dok. Jadi memang harus mau tidak mau. Nah ini kan memang ada banyak yang cukup ketakutan juga dengan Omikron ini ya dok Ya. ya. Jadi ada banyak yang ketakutan tetapi saya lihat juga ada beberapa yang tidak takut lah dalam arti menikmati perjalanan dan menikmati bersama dengan keluarga gitu. Seperti Iya. apa menurut dokter Ya, Daniel? jadi gini, Omikron itu kan Hmm. sebenarnya case fatality-nya tidak begitu besar, persentase. Yang meninggal dari akibat Omikron itu nggak terlalu besar. Gejalanya juga ya sakit kepala, badan linu-linu, panas, Linu-linu ya. batuk, pilek seperti biasa kan. Ya ada beberapa yang sesak nafas, ada yang muntah dan sebagainya. Nah, dari sisi gejala ya nggak terlalu berat lah, case fatality. Tetapi yang masalah adalah penularannya itu sangat cepat.
Nah, dampaknya mungkin untuk dampak masuk ke rumah sakitnya tidak sebanyak seperti yang dulu ya. Kalau Omikron ya pasti ada. Semarang itu sekarang hari ini yang dirawat ada 5 orang. Dari setelah beberapa lama minggu ya. Di Di mana? Di seluruh Depok? kota Semarang. Di Oh, seluruh di kota seluruh kota Semarang. Semarang. Ya. Aduh, deg-degan dok. Ya, Seluruh di kota seluruh Semarang kota nih ya. Semarang itu ada 5 yang dirawat. Oke. Setelah sekian hampir seminggu ini nggak ada kasus. Baru ini mulai muncul lagi kasus. Dan ada beberapa suspek, ada 3 suspek, ada 1 probable gitu. Nah, yang kami khawatirkan bukan masalah di rumah sakitnya, tetapi orang yang kena COVID ini kan harus dikarantina, tetap harus diisolasi lah. Nah, kalau karena penularannya cepat, kalau misalnya satu pabrik sekian persen terisolasi, rumah sakit terisolasi, stafnya beberapa persen kan lumpuh. Bisa dibayangkan. Ya, kami justru yang khawatir dampak Omikron itu justru di dampak ekonomi karena pelayanan pasti akan lumpuh kalau semuanya harus dilakukan isolasi selama 2 minggu. Nah, karena itu ya kita penting lah harus jaga diri baik-baik. Jangan gampang cuman gejalanya ringan yang mati sedikit. Tapi nggak begitu karena penularannya cepat. Kalau kita semua banyak yang kena, nanti kita semua nggak bisa kerja. Ekonomi lumpuh, kota lumpuh, Mbak. Kita yang sedih sendiri, kita akan susah sendiri. Karena itu ya pakai masker tetap, cegah berkerumun itu penting. Ya. Kalau perjalanan ya kalau tidak perlu-perlu ya nggak usah perjalanan. Tetap tidak perlu. Ya, Benar-benar. tidak perlu. Jadi tahun ini juga saya di rumah terus ini. Iya benar dok ya. Di ya. rumah terus berarti sudah 2 tahun ini ya dok ya. 2 tahun ini. Udah nggak kemana-mana. Tapi jalan-jalannya kemana-mana by Zoom ya dok ya. Ya. By Zoom kemana? Ke Jakarta, ke Surabaya, ke Singapura gitu ya dokter Daniel ini. Tapi by Zoom. Ya dengan teknologi ini yang dulunya jadi lambat jadi dipercepat. Sekarang konsul dokter lewat telemedicine itu juga sesuatu yang sudah hampir biasa. Makanya banyak orang yang konsultasi ya, lewat media telemedicine, lewat Zoom atau apa. Kalau di Pati Wilasan Dr. Cipto kan kita punya pakai M-Doc gitu. Mungkin betul. cerita beberapa kali. Benar ada aplikasi M-Doc ini yang terhubung dengan Dr. Cipto untuk layanan telemedicine-nya. Iya betul, terutama penyakit-penyakit yang bisa dilihat dengan gambar, misalkan kayak gitu-gitu. Ya, terus pusingnya kenapa, misalkan begitu. Terus ya pokoknya, tapi itu juga bagus menurut saya karena dari hal kecil yang kita tidak ketahui kalau kita biarkan juga akhirnya jadi bahaya ya dok ya. Seperti Omikron ini. Gejalanya kan cuma simpel ya, cuma seperti itu. Tapi penularannya kan cepat dan ganas. Tapi kalau orang kena batuk pilek sampai badannya greges-greges sakit semua, ya tetap nggak enak. Benar nggak dok ya? Betul, nggak bisa kerja. Tetap nggak bisa kerja. Dan itu juga pasti kenanya nggak mungkin sehari 2 hari ya dok, bisa 1 minggu, bisa 2 mingguan ya dok. 1 mingguan, sama seperti 2 minggu. Ya. Nah, jadi memang tidak bahaya, tetapi kan lumpuh kalau semua kena sakit. Betul. Dan kalau di rumah ada yang kena 1, nah itu berbahayanya di situ. Jadi gejalanya hampir sama, perbedaannya adalah mungkin tidak sampai gelombang sitokin gitu kali dok ya? Iya. Gelombang sitokinnya. Nggak sampai penuh rumah sakitnya. Nggak sampai seperti itu. Baik, kita berharap masyarakat ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu dokter Daniel cerita gitu, saya juga langsung maknyir rasanya gitu dok. Rasanya maknyir. Kemarin ketemu orang, dia bilang, aduh aku batuk pilek, badannya greges-greges. Aduh, waduh. Nah itu ternyata harus memang lebih baik kita pakai masker deh. Jadi dan sekarang kebiasaan ini jadi beda. Kalau ketemu orang tuh ngomong tuh sudah nggak berani kayak dulu ya dok, deket-deket. Jadi ngomong tuh sudah kayak ada jaraknya, gitu. Jadi udah beda. Betul. Baik dok, kepo nih dok ya. Jadi penasaran juga seorang dokter Daniel, 2 tahun loh beliau tidak kemana-mana. Tetapi beliau di dunia mayanya yang kemana-mana gitu kan. Terus
kesibukan kan tetap berjalan ya dok, kesibukan tetap berjalan, Ya, terus kesibukan tetap berjalan, segala sesuatu untuk membagi waktu antara rumah sakit dengan apa-apa. Jadi kepo dok, pengen tahu juga bagaimana, seperti apa dokter bisa memikirkan untuk sebuah kemajuan di dalam diri, juga di dalam pekerjaan. Nah itu kita juga kepengen tahu ya, siapa tahu ini menginspirasi, pasti menginspirasi buat kita semua. Gimana dok? ya Silakan. sebenarnya biasa-biasa saja. Saya punya harapan sama dengan harapan semua orang. Bisa bertemu tahun 2023 dalam keadaan sehat, Sehat, oke. bahagia gitu ya. Ya, semua Hmm. orang saya kira punya harapan yang sama ya. Ketemu tahun 2023. Jadi ini kan kita Hmm. lewati 2021 masuk 2022. Nanti ketemu Betul dok. 2023. Nanti ketemu lagi Mm-mm. 2024 gitu ya. Dengan sehat gitu ya dok. Ya, Mm-mm. ya, Mm-mm. jadi Mm-mm. harapannya pasti seperti itu. Nah, supaya Mm. bisa seperti itu tentu ya kita harus bisa melewati karena setiap tahun pasti punya tantangannya masing-masing. Dan Berbeda ya banyak dok. orang yang ya mungkin ya, berjalan dari hari ke hari, nggak tahulah apa yang terjadi terjadilah. Tapi saya kira kita Hmm. dikaruniai Tuhan itu akal untuk berpikir, jadi kita harus Hmm. mempersiapkan Hmm. segala sesuatunya, semuanya harus direncanakan, walaupun Hmm. ya Tuhan Hmm. punya kuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa tahun 2023 ini pasti tidak akan seperti 2022, pasti ada perbedaannya. Tantangan akan Iya selalu benar. ada, baik itu di Benar. tantangan dalam kehidupan, dalam persaingan, di dalam pekerjaan, pasti akan banyak. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa tahun 2021 itu banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, apakah tahun 2022 ini Mm-mm. ya akan Menurut banyak orang kehilangan pekerjaan lagi atau enggak? menurut dokter. Nah, tapi saya kira gini, pekerjaan itu sebenarnya kan tergantung kreativitas masing-masing. Iya. Hmm. Kreativitas itu artinya produktivitas juga, dan juga bagaimana kita berusaha. Ada orang-orang yang hanya terpancang, saya hanya bisa melakukan satu pekerjaan itu. Kalau saya berhenti melakukan satu pekerjaan ini, maka tamatlah kehidupan saya. Ini satu pemikiran mediocrity ya, pemikiran yang sempit sebenarnya. Pemikiran yang sempit sebenarnya kan Tuhan mengaruniakan kita akal, hikmat itu. Kalau sampai kita berhenti dalam satu pekerjaan, pasti Tuhan akan bukakan jalan di pekerjaan yang lain. Ada penelitian tahun 2021 3,2 juta lapangan pekerjaan itu hilang. Tetapi ada lapangan pekerjaan baru yang muncul jauh lebih banyak dari itu. Cuman masalahnya ada yang Iya benar. mengisi atau tidak. Jadi Hmm. Mm. kalau saya lihat tren anak-anak muda sekarang, generasi Mhm. Z sekarang ini, mereka Mhm. Benar sudah dok. nggak senang kerja lagi di kantor. Hmm. 8, 4, 9, 5, mereka sudah nggak suka masuk jam 9 pulang jam 5. Kadang-kadang mereka suka kerja mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi gitu. Tetapi Kayak kawang ya dok. semua kerjanya di rumah ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya dengan teknologi itu semua bisa dilakukan. Kita Mm. melihat banyak perusahaan-perusahaan besar juga sudah mulai mengarah demikian, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Saya kira juga Efisien, kantor-kantor efektif ya. pun Mm-mm. karena Mm-mm. adanya pengalaman pandemi ini juga nggak Mm-mm. suka lagi kalau terlalu banyak karyawannya ada di kantor. Mereka akan mulai menaruh kepercayaan kepada karyawannya untuk bekerja Mm. berdasarkan target, bukan berdasarkan Mm-mm. tujuan. Jadi nanti Mbak Isna mau Mm-mm. siaran radio nggak Mm-mm. usah lagi ke studio deh, Ini siaran saya aja nggak di dari studio loh dok. ya Mm. siaran dari rumah aja kan juga nggak ada Iya betul. masalah. Dari Saya rumah, dari misalnya Good mau News, jadi. ya Mm-mm. saya mimpin misalnya sekarang saya mengkoordinasikan 13 rumah sakit.
di Yakum. Mm-mm. Tapi kan ya saya nggak perlu datang aja ke 13 rumah sakit itu. Saya bisa Iya aja dari betul. mana saja untuk Mm-mm. melakukan koordinasi. Ya Mm-mm. sekali-sekali pasti akan melakukan kunjungan. Jadi banyak pekerjaan tetap ya, yang rutin itu yang akan hilang, tetapi akan banyak diganti. Ya, dulu Mm, siapa yang berpikir betul. pekerjaan YouTuber itu menjanjikan? Ternyata sekarang banyak orang kaya yang kerjaannya cuma YouTuber. dari YouTuber, membuat TikTok, Mm-mm. nah, atau membuat konten-konten yang menarik. Siapa Kreatif ya dok tahu, ya. ya dulu sekarang orang cari staff marketing, dulu orang harus datang keliling. Sekarang orang Mm. bisa melakukan tugas marketing dari belakang meja dengan Betul dok. teknologi, dengan membuat konten sesuatu yang menarik, mereka bisa jualan sesuatu. Mm-mm. Dulu membuat Mm. restoran harus punya modal, punya tempat dan sebagainya. Sekarang tinggal Sekarang punya betul produk ya yang dok baik ya. dengan Instagram, Mm-mm. udah Mm-mm. bisa jual resto at home. Gitu ya. Jadi Mm-mm. melakukan pelayanan di rumah. Hospital juga begitu. Ya, saya Mm-mm. memprediksi bahwa pelayanan rumah sakit itu nanti akan lebih banyak di luar gedung. Ya, jadi Mm-mm. doctors at home. Itu orang konsultasi telemedicine. Kalau perlu satu tindakan, maka dia tidak usah ke rumah sakit lah. Dokternya yang akan datang. Datang Tapi bisa benar secara dok. fisik, Mm-mm. akan secara Betul. virtual. Orang juga mau Mm-mm. sakit di rumah sakit, itu rumah sakit nanti bahaya penularan, saya enggak maunya udah dirawat di Iya rumah. iya iya Kita bisa betul. provide, bisa selenggarakan pelayanan perawatan di rumah. Kita kasih Mm. tenaga perawat untuk menjaga, ya, dan sebagainya. Mm-mm. Nah, ini akan semua akan bergeser dari dalam gedung ke luar gedung, dan itu dimungkinkan karena adanya teknologi. Jadi saya Ya kira benar dok. pelayanan kesehatan ke depan itu akan ya jauh lebih, Berbeda ya dok ya. ya tidak Mm-mm. berbeda, Mm-mm. akan berbeda sama sekali. Orang ke rumah sakit Mm-mm. hanya untuk melakukan tindakan dengan alat-alat yang tidak bisa dibawa ke rumah. Kira-kira akan Iya seperti betul itu, Mbak betul. Iqbal. Iya benar-benar. Dan memang memang semua ada perubahan secara drastis lah ya, terutama di bisnis-bisnis apapun yang bisa dilakukan di rumah dan pokoknya tidak boleh tidak usah harus langsung datang ke kantor gitu, kecuali di rumah sakit. Kalau rumah sakit nggak bisa. Kalau memang harus dirawat itu nggak bisa. Jadi kalau saya melihat peluang rumah sakit ini tetap besar gitu, tetap besar. Tapi sekali lagi yang disampaikan Dokter Yosep ini masalah Dokter Yosep, Dokter Daniel adalah masalah kekreatifan. Ternyata uji kreatif ini tetap sampai kapanpun tetap gitu ya dok. Dok, tadi dokter juga memegang rumah sakit punya Yakum ada 13 itu seluruh Indonesia atau itu Yakum itu kalau seluruh Indonesia atau bagaimana dok? Ya, Yakum itu kami ada di Hmm. Jawa Tengah, Jogja, dan Lampung. Oh Jadi Lampung ada ya dok ya? ya, kami ada di Lampung, Metro. Gitu ya. Jadi memang ya ini perbedaannya 13 rumah sakit itu juga tidak sedikit rumah sakit. Ya, ya saya bisa membayangkan. Tapi itu dia makanya kalau saya melihat Dokter Daniel dari dulu sampai sekarang ini nggak ada perubahan ya, tetap awet muda gitu. Kenapa? Ininya muter terus ke kreatifannya gitu. Nggak ada perbedaan dengan beliau ini ya dari dulu sampai sekarang. Itu seperti ini. Bagaimana ngobrolnya dan wajah beliau tidak ada tambah tua gitu ya dok. Ya, tetap seperti ini. Ya itu anugerah ya dok ya. Ya, puji Baik. Tuhan. Puji Tuhan ini anugerah. Baik dok, sekarang saya kepengen sedikit ya melihat bahwa kemarin waktu saya melihat rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, memang cukup lama saya nggak ke sana. Begitu ke sana, waduh perubahannya itu sudah total. Memang sih dok, kalau melihat rumah sakit di depan itu kayaknya kecil gitu ya, kecil dan kayaknya cukup padat gitu. Kemarin, aduh saya itu kalau ke Cipto itu ya, lihat di depannya itu udah ngeri gitu, lihat depannya itu udah ngeri kayaknya padat. Saya bilang gini, jangan salah loh. Saya masuk dan saya menikmati waktu suami dirawat. Itu oke, semua berbeda, aturannya ketat seperti itu, prokesnya benar-benar dijaga. Nah, dan yang saya lihat masih ada gedung yang memang sekarang dalam taraf renovasi yang ya pasti deh butuh waktu lama karena gede seperti itu. Gimana dok? Mungkin memang saya masih ingat
kita pernah talk show itu beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi. Memang itu ada dalam sebuah dream 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 map ya, dream mapping-nya Dokter Daniel. Tapi sekarang benar-benar terwujud. Ini wah ini luar biasa, saya melihat ini benar-benar bahwa nanti kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya itu sama-sama yang membedakan adalah di fasilitas, tetapi mereka akan menikmati sama-sama dengan pelayanan. Nah, itu sudah terbukti loh, sudah terbukti seperti itu. Lalu bagaimana Dok? Kira-kira perubahan apa lagi atau yang belum selesai atau ada sebuah perubahan apa lagi sih kira-kira yang akan dilakukan untuk di tahun yang akan datang ini? Ya, Banyak kalau tahun saya lihat perubahannya. 2022 ini kita akan melanjutkan program 2021 untuk pembangunan. Jadi Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto tahun 2022 itu akan berusia 72 tahun. Usia yang sudah cukup tua untuk sebuah rumah sakit, termasuk karena fasilitas bangunannya sudah cukup tua. Maka kita akan terus melakukan renovasi bangunan supaya bangunan ini tetap aman dan sesuai dengan tuntutan standar pelayanan kesehatan masa kini. Dan ini akan terus berjalan, ya, akan terus jalan tentu karena sambil pelayanan maka punya extra effort, perlu usaha ekstra untuk bagaimana bisa mewujudkan bangunan itu. Kemudian karena kita ini sudah tua, banyak adik-adik rumah sakit baru yang muncul, maka supaya kita ini bisa mengikuti teknologi, tentu beberapa peralatan baru ditambahkan. Jadi nanti di Panti Wiloso Dr. Cipto, kita tahun 2022 ada dokter bedah, spesialis bedah mulut yang baru, Dr. Adia. Nanti kita juga akan lengkapi dengan peralatan-peralatan. Kami merencanakan akan membeli CT scan gigi. Ya, CT scan gigi. CT scan gigi, oke. Ya, khusus untuk gigi, supaya nanti kalau ada pekerjaan mau tanam gigi, ini bisa kita lakukan dengan presisi dan lebih instan. Dan mungkin tidak perlu lama-lama. Ya, kemudian juga kami menambah peralatan di kamar operasi untuk minimal invasif. Jadi operasi-operasi perut ini bisa dilakukan, tidak perlu dibuka lebar-lebar, cukup dengan 3 lubang. Betul ya Dok ya. Sehari 2 hari bisa pulang, gitu. Dengan bedah laparoskopiknya jalan, kemudian pain management untuk yang sakit-sakit kronis, perlu dilakukan blok untuk saraf-saraf di tulang belakang, supaya sakitnya bisa hilang. Kemudian bedah-bedah ortopedi seperti ganti lutut, ganti pinggul, itu akan dilakukan lebih presisi karena kami menambah beberapa peralatan. Dan saat ini kami juga sedang membangun kamar bersalin yang cantik, supaya ibu yang mau melahirkan tentu akan lebih enak, dan di dalam nanti akan dilengkapi dengan ya beberapa kios-kios dan juga ruang tunggu yang nyaman untuk para penunggu orang sakit. Itu bisa duduk-duduk, bisa mau minum kopi, mau apa, itu dia, Dok, ya. kita sediakan supaya lingkungannya lebih enak. Dan juga kami sedang menyiapkan lahan parkir, karena lahan parkir ini kan menjadi masalah di Panti Wiloso Dr. Cipto. Jadi kita menyediakan nanti akan menyediakan lahan parkir supaya lebih nyaman lah untuk parkirnya cukup, tidak berdesak-desakan seperti sekarang. Dan klinik pun nanti akan kita renovasi supaya nggak berdesak-desakan, supaya lebih itu yang cantik. terakhir itu ya Dok. Ya, dan pelayanan-pelayanan yang lain kan terus kami tambahkan supaya pasien puas. Tapi ini kan dari sisi peralatan, tapi dari sisi budaya kerja kami juga sudah bertekad bahwa kami akan melakukan patient centered care, pelayanan yang berfokus pada pasien. Artinya pasien ini harus mendapat informasi yang jelas mengenai pelayanan. Untuk tarif pelayanan tahun 2022 tidak ada lagi perbedaan tarif ronsen pasien kelas VIP lebih mahal dari pasien kelas 3, tidak ada. Hanya menggunakan satu tarif supaya ini transparan. Nanti kalau dirawat baru ada perbedaan
untuk di Untuk pemakaian kamarnya saja, karena hanya fasilitasnya untuk yang jadi berbeda. yang Ya, membedakan hanya kamarnya aja ya, Dok? ya, Oke. tapi pelayanan untuk sama. Dan perlu diingatkan kembali bahwa di Panti Wiloso Dr. Cipto ini baik pasien kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu kamar standarnya berdua. Baru yang VIP baru Itu 1 orang. dia, Ya. betul, keren. Jadi ya secara privasi tidak ada perbedaan. Kalau hanya sekamar 2 orang itu lebih baik dari sekamar berempat atau berenam karena risiko infeksinya. Yang kelas 3 juga 2 orang ya, Dok? 2 Yang orang, kelas 3. kelas 3 juga 2 Oke, orang. keren. Ya. Iya, betul, Dan betul. kami tetap menerima pasien BPJS. Kalau nanti 2023 sudah menjadi kelas standar, kami sudah siap. Kalau di BPJS mempersyaratkan nantinya sekamar 4 orang di Cipto, kami sekamar hanya berdua saja. Keren. Ya seperti itu. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi kecuali COVID yang meledak gitu ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi cerita-cerita yang menyedihkan buat saya. Saya ke Cipto penuh gitu. Aduh Dok, kenapa kalau orang pas ke Cipto penuh gitu atau apa itu biasanya mereka tahu kalau saya suka siaran, dikomplain ke saya, oh Cipto penuh, memang penuh, kata penuh itu nggak bohong, itu bener gitu, itu bener. Saya bilang begitu Dok, itu bener. Jadi saya mau tidak mau harus jadi jubir juga nih ceritanya. Iya, Itu terima memang kasih Mbak benar Ima. penuh. Ya, Iya, mohon mereka maaf itu. juga Tapi untuk sekarang Bikri sudah nggak ada Family. kata-kata itu. Ya, Iya, sekarang sudah nggak ada. Apalagi kemarin COVID itu, kalau COVID sih memang nggak semua, apalagi Cipto ya, semua rumah sakit gede aja juga sama mengalami masalah yang sama ya Dok ya, gitu kan. Nah Dok, tentunya untuk masa ini kita berharap sih nggak akan ada peledakan terhadap Omikron ya Dok ya. Tapi sejauh ini persiapan Cipto sendiri seperti apa Dok terhadap peledakan jika ini akan terjadi? Tapi para pendoa kuat sekali Dok di Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya ini berdoa supaya virus itu tidak bereplika. Bereplika boleh, tetapi bereplikanya yang tidak ganas kayak Delta gitu loh Dok. Nah, gimana Dok? Ya, jadi kalau untuk fasilitasi kami sudah siap karena ruang isolasi itu Siapin kan selalu menjadi ya. standar dari Kementerian Kesehatan. Kami sudah mempersiapkan ruang isolasi yang cukup untuk kalau sampai terjadi ledakan. Walaupun itu tidak kami harapkan. Untuk peralatan kami sudah siapkan, untuk logistik harusnya sudah lebih baik dari masa-masa yang lalu untuk logistiknya. Dan kami juga SDM, kami masih SDM, tentu kami ada SDM, dan yang kami jaga tentu ya seperti yang saya katakan tadi, SDM ini kami pesankan wanti-wanti jaga diri ya yang baik, jangan sampai tertular. Dan kalau sampai tertular kita nggak bisa melayani kalau nggak ada yang kerja. Jadi kita harus jaga baik-baik supaya kita juga siap untuk SDM-nya. Gitu ya, dan SDM tentunya sangat terperhatikan deh yang saya ketahui ya, karena mau tidak mau sangat terperhatikan itu dibandingkan pasien gitu. Tapi yang jelas dokternya lebih sehat daripada pasiennya, gitu ya Dok ya. Ya memang seperti itu. Dan kita berharap rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto tetap dekat dengan masyarakat. Jadi kalau kita berpikir untuk ke sana, tadinya masih berpikir wah itu di depan itu cukup crowd gitu kan. Dok, memang saya sudah mendengar bahwa kalau ada peledakan-peledakan sesuatu yang membutuhkan tempat itu penuh. Nah, kalau dulu kan lemari knockdown ya Dok ya, lemari knockdown. Ini ruangannya juga kayaknya dibuat sistem knockdown gitu. Apa seperti itu Dok? Ya, kami Gitu bisa ya. dengan mudah untuk merubah Oke, baik. Kayak hotel-hotel gitu ya Dok ya. Gitu. Jadi seperti hotel-hotel, sistemnya dan segala sesuatunya. Tapi yang jelas Humi deh ya, Humi, dan kenyamanan di saat orang dirawat itu benar-benar dirasakan. Karena beberapa waktu dulu itu kalau kita masuk di ruangan yang memang itu mungkin VIP atau kelas-kelas yang selalu bisa didatengin orang gitu, memang nggak nyaman. Sebenarnya orang sakit itu pengennya nggak disamperin gitu ya Dok ya. Kalau sakitnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari gitu nggak apa-apa. Saya merasakan
sakit itu menunggu ruang sakit itu berbulan-bulan. Jadi rasanya itu senang dok kalau tidak ada orang besuk itu rasanya memang senang, capek dok gitu kan ya. Nah iya benar dok, sampai kadang ngomong sama tolong nanti kalau ada orang datang bilang kami sedang doa atau apa gitu, tujuannya rasanya kayak capek gitu. Tapi sekarang saya lihat aturan-aturan yang diterapkan di Cipto ini luar biasa ketat sekali gitu kan. Ada komplain nggak sih dok kira-kira dari pasien-pasien kalau dengan keketatan itu Ya, pasti ada ya dok ya? pasti ada beberapa orang suka kalau dikunjungi. Tapi ada beberapa orang yang memang suka untuk privacy, ya. Dan Iya beberapa betul. orang yang menunjukkan care-nya itu dengan menungguin. Padahal ya sebenarnya berisiko juga untuk pengunjung yang lain, untuk pasien. Karena rumah sakit itu bagaimanapun diupayakan untuk dijaga tetap berbahaya karena banyak kuman penyakit yang ada di situ. Iya betul. Ya, tapi ya Kuman dari memang dalam orang belum macam-macam lagi ya. Ada yang suka itu. Tentu kami Mm-mm. berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya mengapa kok kami menerapkan aturan kunjung yang cukup ketat. Ya. Ya, karena memang seperti itu. Kondisi saat ini memang kita haruslah begitu. Ya. Dok, pastinya ada sebuah harapan-harapan besar ya, harapan besar. Dokter Daniel ini saya mengenal beliau terkenal dengan sebuah dream mapping-nya ya. Karena kami pernah siaran dengan beliau bukan masalah orang sakit, dengan bisnis loh. Karena beliau kan memang pakar dalam hal itu, ahli di manajerial gitu kan ya, direktur rumah sakit gitu kan. Nah, pasti begitu. Pasti punya sebuah harapan yang kayaknya perlu berapa lama sih untuk mencapai sebuah harapan itu. Dan ini ya prosesnya gitu. Gimana dok kira-kira dok? Ya, jadi sebenarnya untuk mencapai sebuah harapan itu kita tidak boleh menghalalkan semua cara untuk mencapai harapan. Ya, karena kalau apa artinya kita mencapai tujuan kalau kita mengorbankan banyak orang. Saya termasuk tipe saya itu pemimpin yang inklusif gitu. Jadi yang berusaha untuk mengakomodir banyak-banyak kepentingan. Dan memang kita harus punya mapping mengenai keseimbangan kepentingan. Jangan sampai untuk mencapai satu tujuan, maka kita menekan keseimbangan beberapa pihak. Oke, baik. Nah, karena itu, tapi tujuan tetap harus dicapai. Mungkin dalam waktunya bisa lebih panjang. Tetapi kita mencoba mencari pendekatan yang paling mendekati win for all. Biar semua bisa mendapatkan semua yang menang. Nah, memang untuk mencapai itu diperlukan langkah-langkah yang masih cukup strategis tentunya. Ya, dan kita harus mempunyai pemikiran yang cukup luas untuk mengetahui bagaimana harapan banyak orang. Nah, kalau kita membuat satu tujuan, pasti kita memerlukan bantuan orang lain. Karena kita kan tidak bisa sendiri. Dalam hal ini pemimpin akan dibantu oleh staf-stafnya. Tentu staf-stafnya ini punya kepentingan dan punya harapan juga. Pemimpin yang baik harus tahu harapan dari staf-stafnya, kepentingannya. Kemudian harus trade off. Kalau kamu ingin mendapat sesuatu, kamu harus bisa memberikan sesuatu. Jangan sampai enggak hanya maunya menerima aja tanpa bisa memberikan sesuatu. Namanya nggak produktif. Ya. Jadi kita perlu mengakomodir dan kita harus memang punya semacam kontrak dalam tanda petik gitu, baik formal atau informal. Kamu harus mempunyai produktivitas sekian, kamu harus mempunyai standar kompetensi sekian supaya bisa berkontribusi di dalam organisasi ini untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kamu memang merasa tidak mungkin untuk memberikan, ya kelihatannya kamu bukan bagian dari organisasi ini, tidak akan bisa mencapai satu tujuan. Jadi artinya kita mencapai tujuan itu bersama, bukan dicapai oleh seorang pemimpin saja, tetapi dipimpin bersama-sama. Tetapi semua staf, semua teman-teman yang berjalan bersama untuk mencapai tujuan itu harus mempunyai kontribusi yang jelas. Baru kita bisa memberikan hak yang jelas, yang paling mendekati dengan harapan mereka dan sesuai dengan kewajaran yang ada. Sebenarnya prinsip ini prinsip sederhana, Mbak.
Cuman kadang-kadang orang banyak yang nggak sabar, mau mencapai tujuan maunya lari gitu aja, injek banyak orang, akhirnya dia keinjek sendiri. Iya. Iya, betul. Dan Kira-kira nggak begitu, boleh Mbak. sebenarnya. Benar ya, Dok. Memang sih tidak mudah menurut saya ya, tidak mudah memang seperti Dokter Daniel. Tapi Dokter Daniel punya kaki-kaki atau tim yang solid dan sebagainya begitu. Seperti apa cara seorang pemimpin seperti Dokter Daniel ini untuk menerima report? Ya, report itu kan nggak mungkin nih matanya Dokter Daniel kan cuma 2 gitu kan ya, tapi report itu butuh sebuah kepekaan gitu. Tapi seorang leader tuh pasti Tuhan kasih kepekaan yang maha dahsyat dari Tuhan gitu kan. Seperti apa dokter menangkap sebuah report itu sendiri? Report itu Ya, seperti apa sebenarnya sih? kalau untuk melakukan report dan kita bisa pakai tangan, mata dari banyak orang. Betul. Ya, Betul ya dari banyak sistem juga ya. Jadi sistem sebenarnya jalan ya, Dok kalau ya. kita ingin mencapai yang jelas itu satu penelitian mengatakan ada 4 hal. Yang pertama adalah clarity of the goals. Jadi tujuannya itu jelas. Jadi semua dalam organisasi ini tahu tujuan yang jelas. Ya. Kalau mereka tidak tahu tujuannya ya, kalau mereka buat report ya ke sana kemari ya nggak jelas. Tapi kalau tujuannya jelas, jelas terukur dan itu di-share betul, dibagikan ke seluruh jajarannya, maka akan gampang sekali karena mereka tahu kemana kita akan pergi. Dan apa yang mereka laporkan tentu juga dalam perkembangannya, tentu dalam koordinasinya seperti itu. Yang kedua adalah kita berbicara masalah kompetensi, ya, kompetensi dan kecerdasan untuk mencapai itu. Skill ya. Karena tidak semua orang punya kecerdasan yang cukup untuk mengejar goals, untuk melakukan satu pekerjaan, tidak punya kapabilitas yang cukup. Jadi untuk setelah ada goal yang jelas, kita harus tahu bahwa tim kita ini punya kapabilitas, punya kemampuan, punya cukup intelijensia, ya, punya cukup cerdas untuk bisa mencapai seperti itu. Kalau nggak bisa ya terpaksa dia akan ketinggalan atau dia dapat porsi yang lebih kecil. Ya. Yang ketiga adalah sistem. Kalau ada orang pintar, ada tujuan yang jelas, tetapi sistemnya tidak mendukung, ya ini koordinasinya akan amburadul. Iya betul ya dok. Koordinasinya nggak jelas kesana kemari dan nggak efektif sistem organisasinya, termasuk tentunya dalam sistem pelaporan. Dan yang keempat adalah kulturnya. Karena kultur ini sesuatu yang penting sekali. Bagaimana kultur pelaporan, kultur pembelajaran, ya, kultur di dalam mengambil tindakan. Saya selalu memberikan kebebasan kepada tim saya untuk mengambil satu keputusan dalam batas-batas tertentu. Baik. Kalaupun itu salah ya kita anggap ini sebagai satu pembelajaran. Tetapi orang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, mereka tidak akan pernah berani untuk mengambil satu keputusan. Walaupun kalau dia salah, ya dia akan belajar dari kesalahan itu. Kesalahannya. Tapi dalam pelaporan tentu saya punya hak untuk mengkoreksi, untuk mempunyai hak untuk mengarahkan kalau memang itu dianggap sesuatu yang berisiko. Jadi ada 4 hal yang penting, clarity of goals, kemudian adalah capability and intelligence, yang keempat kecerdasan, yang ketiga adalah sistem dalam bekerja, dan yang keempat adalah kultur. Ini adalah kunci bagaimana kita memperkecil gap antara harapan dengan bagaimana kita mencapai tujuan. Oke, harapan dan kenyataan ya dok ya. Berarti ini ada gapnya nih. Bedanya tipis banget. Dok, kalau di perjalanan ditemui di tim itu melakukan, kan tadi dikasih kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan kan dibiarkan dulu supaya kalau ada masalah ya pasti dia akan belajar. Nah, kalau ternyata dokter menemui keputusan yang diambil adalah sesuatu yang keliru dan itu pasti sudah ke dokter Daniel dulu. Ada nggak sih keputusan yang diambil ternyata kurang pas dan sudah dilakukan gitu? Pernah nggak sih terjadi seperti itu dan apa yang dilakukan? Sering kita seperti itu Mbak, karena ini kan bagian dari sistem pembelajaran kita. Walaupun itu sudah dipikir dengan banyak orang,
Kadang-kadang mereka juga sudah melakukan dulu sebelum mereka melaporkan kepada saya, Survei dulu tahu-tahu ya. datang, wah ternyata gagal nih apa yang saya lakukan. Ya udahlah, saya nggak akan memarahi. Kalau saya marahin nanti dia nggak berani lagi ngambil keputusan. Ya, jadi Baik. ya ini pembelajaran, kita tinggal membuat langkah korektifnya seperti apa supaya ini nanti akan menjadi baik. Ini caranya membuat tim building yang baik. Oke, ya benar, dikasih sebuah kebebasan atau kemerdekaan berpikir mengambil sebuah keputusan, tapi ada sebuah pendampingan. Walaupun saat terseok pun pendampingan itu tidak terlepas ya dok ya. Oh Ya iya, sudah, coaching jadi selalu memang nempel. Ya. betul ya. Nah itu dia. Dok, standar. Jadi rumah sakit itu kan memiliki standar perekrutan juga ya dok ya. Pasti ada standar perekrutan. Tapi mungkin apakah sama dengan standar perekrutan yang lain-lain begitu? Atau Cipto memiliki standar perekrutan yang sama tapi ada plus-plusnya gitu? Mungkin apakah seperti itu dok? Wah ada Saya kira plus-plusnya gitu. secara prinsip sama lah. Kita punya Sama ya. standar untuk soft kompetensi, hard kompetensi, dan spiritual quotientnya. Karena bagaimanapun juga pasti yang nomor satu harus takut pada Tuhan. Ya. Jadi Iya dia betul. bukan orang-orang yang nekat, yang mau bekerja semau-maunya semua ditabrak, ini akan mengacaukan sistem kita. Yang pertama-tama adalah takut pada Tuhan. Takut pada Tetapi Tuhan. takut pada Tuhan saja. Kalau dia tidak punya kemampuan soft skill dan hard skill-nya ya kurang. Soft skill tentu saja kemampuan untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kemampuan untuk menyampaikan pendapat, bagaimana untuk kemampuan untuk bekerja bersama, kemampuan untuk sifat-sifat yang baik, misalnya tidak sombong, tidak mau kejujuran dan sebagainya, bagian dari soft skill. Kemudian hard skill-nya tentu adalah kompetensi dasar sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kalau ini perawat ya harus menjadi perawat yang kompeten, yang mampu melakukan tugasnya dengan baik secara keilmuan, bagaimana sikap keilmuan dan perilaku keilmuannya memang sesuai seperti itu. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lain. Nah, tiga hal ini memang merupakan sesuatu yang tidak gampang untuk kita cari. Cari orang yang takut pada Tuhan, yang memang attitude-nya baik, yang soft skill-nya baik, ya. Kemampuan berkomunikasi dan sebagainya, dan skill-nya baik. Ada orang yang skill-nya baik, ya, tetapi ya pribadinya nggak enak gitu. Ya betul ya dok ya. Jadi ada kemauan, dia punya kemauan, ya ada keimanan pasti dia punya kemauan. Tetapi kalau dia tidak punya kemampuan, nah kemampuan dia harus diasah. Dok, saya masih ingat beberapa tahun lalu, pokoknya sudah lama banget ya dok. Dokter juga pernah ngobrol kita bareng-bareng siaran malam-malam. Saya masih ingat itu dokter Daniel bilang begini. Kalau orang melamar pekerjaan itu biasanya nilai tinggi ya dok, dulu tuh begitu IP-nya tinggi, wah itu sudah huntingnya banyak gitu, ya huntingnya banyak gitu. Ke depan itu tidak akan itu. Jadi personality itu dibutuhkan. Jadi dokter sampaikan seperti itu, integritas, dan ternyata terbukti loh. Setelah itu waktu itu memang kalau dulu karena ada beberapa orang yang bertanya, dok kebetulan nilainya jelek, jadi tidak mungkin bisa diterima. IP-nya rendah, nggak mungkin bisa diterima. Tetapi saya ingat banget dokter jawab, ini hanya sementara. Ke depan nanti nggak akan ada seperti ini. Karena ke depan butuhnya adalah personality yang bagus. Jadi ada ya seperti karakter dan sampai integrity lah, integritas yang bagus. Ternyata terbukti ya dok ya. Sekarang ya, semua betul. mengarah seperti betul ya dok ya. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu dan saya masih ingat terus personality. Sampai sekarang saya ingat-ingat. Oh iya personality. Jadi itu. Jadi ada kemampuan sama-sama bekerja bareng, maka ada kesempatan yang datang. Kalau Anda punya kemampuan, nggak ada kemauan juga nggak bisa, ya dok ya. Jadi dua-duanya harus jalan kemauan, maka ada kesempatan di depan kita, gitu. Kalau enggak, ya jangan harapkan semua ada, gitu kan. Nah, oke. Dok, seperti apa rumah sakit sendiri nih ya, rumah sakit ini kita bicara masa rumah sakit Panti Wilasa Dokter Cipto sih saya percaya sekarang sudah memberikan service excellent ya. Tapi yang namanya service excellent atau apalagi
good service, apalagi bad service gitu kan. Itu tetap pasti ada komplain, itu pasti komplain itu nggak pernah habis gitu ya dok ya. Nah seperti apa dokter Daniel sendiri menanggapi komplain-komplain yang bukan komplain dari pegawai tapi komplain dari luaran gitu kan. Nah itu seperti apa Ya, menerimanya gitu seperti apa, karena dokter ini pasti banyak, memang sudah ada ahlinya tetapi seperti apa sih sebenarnya? ya, setajam-tajamnya mata kita melihat. Kadang-kadang kita perlu mata orang lain untuk melihat. Betul Kita ya dok, betul perlu sekali. setajam-tajamnya telinga kita mendengar. Kita perlu telinga orang lain untuk mendengar. Dan kita mendorong orang untuk speak up, untuk mulai berbicara mengenai apa pelayanan kita, apakah itu yang baik maupun yang buruk kita terima. Sekarang orang sangat gampang loh untuk memberikan satu masukan kalau tahu. Walaupun mungkin tidak masuk ke kotak, ke saran atau ke humas kami, tetapi bisa masuk ke Google dan sebagainya kan. Dan itu Sekarang lebih masuk bagian dari review kami. Nah, kami selalu handle-nya berusaha dok. menanggapi apapun yang masuk, Pak. Kalau itu suatu pujian, tentu kami apresiasi dan berterima kasih. Tetapi kalau itu pun satu keluhan, ini menjadi sesuatu perhatian bahwa ada hal-hal yang memang terluput dari perhatian kami atau memang masih belum bisa untuk diperbaiki dalam waktu. Misalnya kalau kita berbicara soal kesulitan parkir, itu sesuatu keluhan yang sangat banyak di Panti Wilansa Dr. Cipto. Tapi kami karena keterbatasan tempat kan tidak bisa instan, makanya kami akan segera mengusahakan tempat yang cukup untuk kita membuat lahan parkir supaya ini bisa lebih baik. Dan kami sekarang sedang melatih kultur. Kultur ini sebenarnya budaya pelayanan untuk semua staf. Ya tidak terkecuali kami pakai juga beberapa pelatihan dari eksternal maupun internal untuk setiap profesi dan untuk yang sifatnya umum, bagaimana melakukan pelayanan, budaya pelayanan yang baik. Bukan hanya pelayanan, tetapi budaya keselamatan juga penting. Bagaimana bekerja supaya aman. Keselamatan kerja ya dok ya? Ya, aman untuk pasien, jangan ceroboh, dan supaya tidak mendatangkan risiko bagi pasien dan rumah sakit. Termasuk bagaimana melakukan handling komplain. Kalau ada permasalahan, tentu akan yang bisa diatasi harus segera diatasi dan tidak perlu sampai ke atasan. Kalau Anda bisa melakukan untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya dipersilahkan untuk melakukannya. Betul ya. Ya, jadi itulah handle komplain. Bagaimana how to handle komplain itu memang benar. Dan kalau misalkan dari tim itu bisa menghandle sendiri how to handle komplainnya, itu akan lebih bagus juga ya dok ya ternyata. Yang penting tidak take it personal ya dok ya. Ya. Don't take it personal. Nah itu dok. Profesional dan kami punya standar prosedur. Gitu. Punya standar prosedur operasional untuk handling komplain. Iya benar. Ya benar sekali dan berharap Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ini tetap semakin maju dan semakin menginspirasi, bahkan bisa membantu. Yang paling penting adalah membantu orang-orang yang sedang dalam masalah, ya khususnya sakit. Karena orang yang sakit itu beda seperti kalau mau pergi ke hotel. Kalau pergi ke hotel itu beda. Kalau pergi ke rumah sakit itu pasti sininya mikir, duitnya mikir, tenaganya, itu macam-macam. Jadi memang dibutuhkan SDM yang benar-benar menerima itu dengan hati yang sukacita ya dok ya. Sekalipun itu menjengkelkan ya dok ya, sekalipun itu menjengkelkan. Karena kami butuh pasien, bukan pasien yang butuh kami. Oh gitu ya dok. Ya karena butuh iya kalau tidak butuh pasien ya bagaimana gitu. Nah memang satu hal yang banyak sekali dok, karena saya seorang jurnalis penyiaran, ada beberapa banyak kalau saya kemarin mempromosikan
saya akan talk show bersama dengan Dokter Daniel ini sebenarnya sudah ada banyak pertanyaan yang dititipkan buat saya, Dok. Memang benar yang satu masalah parkir, Dok. Dan saya bilang, oh parkir itu memang itu sudah cerita lama dan akan diperbarui dan itu pasti dan sekarang lebih enak juga. Yang kedua memang benar kalau di hotel itu lobby pertama itu yang menjadi incaran ya, Dok ya. Nah, Dokter Daniel ini bagus, Dok. Dokter Daniel saya percaya akan bisa membuat lobby di Rumah Sakit Pandi Wilasa itu menjadi lebih familiar. Karena apa? Karena orang sakit itu ya memang kalau saat ini kalau memang protes di lobi nggak protes sih ngomong akan bisa. Saya sih oke nggak apa-apa, tetapi jangan salah jika Anda masuk ke dalam udah beda loh. Saya bilang begitu, Dok. Nah, mungkin gimana, Dok, untuk menanggapi ini? Karena memang ya, jadi, tapi sekarang kan di depan sampai dikasih ini ya, Dok, sudah dikasih ini. Menurut saya itu sudah cukup oke sih, nggak begitu crowd lah. Gimana, Dok? Ya, jadi kami ini sedang perencanaan sebenarnya perencanaan tahap akhir untuk penataan ruang di rawat jalan dan juga untuk nanti di rawat inapnya dan desainer ruangan kami itu bukan sembarangan. Kami menggunakan Bobos Design, ini desainer dari Jakarta, one of the 7 top interior design in Indonesia. Betul, satu dari 7 top desainer ruangan Indonesia yang mengerjakan desainnya DP Mall Semarang gitu. Oh gitu. Ini mendesain lobby ya, Dok, kami menggunakan jasa konsultan ini untuk membuatkan desain ini. Kami berharap ya desain ini akan menjadi desain rumah sakit yang bagus di Semarang. Walaupun ini untuk sementara sebelum kami membangun gedung yang tinggi untuk memindahkan ini. Ya, memang kalau depan dibenahi dulu memang pasti nanti terakhir karena kalau depan dibenahi dulu kacau nantinya karena itu depan itu harus untuk masuk ke dalam-dalamnya ya, Dok ya. Untuk masuk ke dalam-dalamnya gitu. Dari belakang akan menuju ke depan. Gitu. Karena kami harus memindahkan itu ke belakang dulu. Oh betul, dan jangan salah kalau saat ini Anda melihat kayaknya di depannya kok terlalu crowded ya. Di belakang sudah ada jalannya ya, Dok ya, karena belakang itu kalau saya melihat, wah itu jalannya sudah bisa ada kalau untuk mau mencapai sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto seperti itu. Ya paling itu, Dok, ada beberapa berharap lobby loh, Dok, ngomongnya nggak lobbynya jadi lebih gini. Biar bagaimanapun saya cocok di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kenapa saya tanya? Dokternya ramah-ramah. Yang dibilang dokternya loh, dokternya tuh ramah-ramah semua. Itu yang menyenangkan. Itu dokternya ramah-ramah, betul. Baik, ya Dok. Sebelum kita menutup di perbincangan cukup jelas ya kali ini langsung bersama dengan Dokter Daniel yang menjawab gitu kan, yang menitipkan beberapa pertanyaan tapi sudah terjawab oleh beliau tadi ya. Dan jangan takut bahwa alat-alat akan segera diperbarui dan alat-alatnya ya tidak kalah deh, semuanya ada, dokter-dokternya juga cukup oke, bahkan akan menambah ke depan ya, Dok ya. Tapi untuk standar rumah sakit tipe C ya, Dok ya. Tipe C itu ya. Ada harapan untuk masuk ke tipe B, Dok ya? Kami mungkin tidak akan menambah banyak tempat tidur. Karena kami ingin melayani lebih personal dengan pelayanan home care kami. Gitu ya, benar kekinian soalnya, Dok ya. Jadi layanan telemedicine juga nanti akan kami kembangkan, layanan kunjungan ke rumah, bahkan sampai perawatan di rumah pun akan kami kembangkan. Jadi orang mungkin di masa depan tidak harus selalu dirawat di rumah sakit. Bisa di rumah, tapi kami melayani dengan sepenuh hati dan profesional. Betul. Dan kekinian sekali menjawab tantangan generasi milenial dan generasi Z ya. Karena sekarang rumah sakit juga medsosnya juga cukup jago juga, medsosnya sendiri. Informasi apapun sudah ada, informasi apapun yang ingin Anda ketahui itu semuanya ada gitu kan. Ya, berharap ke depan tadi beliau bilang untuk target menjadi rumah sakit B gitu ya tidak akan menambah kamar lagi, tetapi pelayanannya lebih oke. Bahkan standarnya ya, Dok ya. Sudah setara B kalau perawatan. Iya, kalau perawatan ini sudah setara. Perawatan sudah setara B ya. Dokter-dokternya juga sudah setara lah. Karena saya melihat dokter-dokternya, wow cukup luar biasa. Kemarin ada yang bilang, Dok, wah kemarin saya ke Cipto ketemu dengan dokter matanya. Dokter matanya canggih sekali.
pinter banget dengan alat-alat canggih, kok bisa ya mendeteksi seperti ini jadi begini. Wow, terima kasih. Ini saya sampaikan karena di depan Dokter Daniel. Gitu. Terima Baik, Dok. kasih. Iya, iya. Dan cukup jelas segala sesuatunya tadi beliau sudah cukup menjawab ya untuk ini. Dan oke, Dok, satu pertanyaan lagi. Masalah gizi ya, Dok ya, makan nih, Dok. Ini masalah makan. Memang benar, Dok. Masalah makan ini ternyata dari hasil survei orang-orang yang menikmati menu-menu, itu Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto itu nomor 1 loh. Mereka mengatakan menu-menunya itu enak bisa dinikmati gitu. Yang lain-lain nggak bisa dinikmati gitu. Pertanyaan saya, yang jelas masakannya sehat, tidak ada vetsin banyak yang bikin jadi enak gitu. No MSG Tapi pasti. iya, no MSG, Dok. Standarnya Ya, tapi enggak. tapi benar, Dok. Banyak yang mengatakan loh, Dok, tapi benar kalau di Cipto itu wah, misalkan pasiennya nggak mau makan, yang jaga itu makan makanannya pasiennya itu enak, yang lain-lain nggak bisa dinikmati gitu, katanya gitu. Nah, ini dia rahasianya, Dok, dibagi, Dok. Rahasianya dibagi, Dok. Ya, Gimana, jadi Dok? memang kualitas makanan di gizi dan kualitas pelayanan di gizi ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian kami. Karena kita tahu orang sudah sakit nggak enak makan, dikasih makanan apa ya sebenarnya nggak enak juga sih. Tapi kami berusaha menaikkan kualitasnya. Kami mungkin ke depan juga akan menambah beberapa chef, profesional chef yang Oke, baik, supaya baik. kualitasnya lebih baik dan varian menunya juga lebih banyak dan memang Kreatif, dimasak oleh ya. orang-orang yang memang profesinya di situ. Gitu, bener ya, Ya. Dok. Saya sih nggak pengen sakit, Dok. Saya nggak pengen sakit gitu, nggak pengen sakit, tetapi pengen menikmati. Nggak pengen sakit gitu kan, wah pengen sakit. Tapi ya, Ya. wah asik banget ya, ada chefnya. Jadi ini bener-bener hospitality. Jadi seperti hotel dibangunnya ya, Dok ya, dengan Ya. tingkat kerumitan. Kalau hotel kan nggak pakai tingkat kerumitan ke pasien dan lain sebagainya, bagaimana dan lain sebagainya. Tapi itu dia yang akan membuat Rumah Sakit Panti Wilasa ini menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan membantu pelayanan dengan baik. Dok, sebelum kita menutup di perbincangan ini, yang pasti ada pesan atau pesan semangat seperti biasa agar kita bisa mengakhiri tahun ini. Kurang berapa jam lagi kita akan menutup di tahun ini. Perbedaannya tahun ini sama tahun besok yang akan datang cuma 1 menit, Dok. Tapi persiapannya itu butuh waktu panjang gitu. Silakan, Dok. Ya, kita apapun yang terjadi kita tetap syukuri tahun 2021 yang segera akan kita lewati. Baik dengan segala suka, duka, tantangan yang sudah terlewati, kegagalan, keberhasilan. Ini menjadi satu catatan modal awal untuk kita melangkah di tahun 2022. Tahun 2022 mungkin tidak akan mudah, akan banyak tantangan, tetapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Dan ada hikmat akal budi kita yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi ke depan apa yang harus kita lakukan di 2022. Kita harus punya tujuan yang jelas. Apa yang akan kita lakukan di 2022. Dan kita melangkah bersama-sama dengan tim kita, bersama-sama dengan Tuhan untuk di tahun 2022. Dan yakin kita akan melewati 2022 dengan baik, dengan sehat. Jaga kesehatan kita. Oke, baik, Dok. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasama yang baik dan terima kasih juga untuk pelayanannya yang luar biasa Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto untuk seluruh masyarakat, ya masyarakat Indonesia. Karena ada yang dari luar kota juga tiba-tiba datang ke sini pas sakit ya ke Dr. Cipto, gitu, seperti itu. Oke, thank you banget buat kebersamaan Anda, Pak Demi, untuk pertanyaan yang belum bisa kita akomodasikan. Akhir kata, saya Ekna beserta dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Daniel. Beliau adalah Direktur dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Mohon diri dari sisi ruang dengar Anda. Sampai jumpa.